Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, definisi dari KPK, dan juga faktor penyebab korupsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum di Indonesia. Sesuai dengan sistem hukum nasional, sumber hukum formal di Indonesia antara lain yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Presiden. Yang keempat, Peraturan Daerah. Yang kelima, Hukum Adat dan Kebiasaan. Yang keenam, Keputusan Pengadilan. Yang ketujuh, Perjanjian Internasional. Yang kedelapan, pendapat ahli hukum atau disingkat dengan doktrin. Untuk materi selanjutnya, saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga hukum di Indonesia. Lembaga hukum di Indonesia adalah badan atau institusi yang berfungsi menegakkan hukum, menjaga keadilan, dan melindungi hak-hak warga negara. Lembaga-lembaga ini bekerja sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing dalam sistem hukum nasional. Lembaga-lembaga hukum Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada lembaga legislatif atau pembuatan hukum. Lembaga ini bertugas untuk membuat dan menetapkan undang-undang, seperti yang ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi untuk membuat undang-undang bersama presiden. Dan yang kedua, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Yang kedua ada DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertugas di sini mengajukan rencana undang-undang yang berkaitan dengan daerah-daerah. Yang kedua, memberi pertimbangan pada DPR tentang ekonomi daerah, pajak, dan pertimbangan keuangan pusat daerah. Dan yang berikutnya, ketiga, di sini ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bertugas sebagai yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945, yang kedua melantik presiden dan wakil presiden, dan yang berikutnya B ada lembaga yudikatif atau pelaksanaan penegakan hukum. Lembaga ini menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan. Pengertian KPK. KPK adalah singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002, tujuan dibentuknya KPK dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna terdapat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi kepolisian, kejaksaan, peradilan, partai politik, dan parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan, bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga. Dalam pasal ayat 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. 2. Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat. Ketiga, menyangkut kerugian negara paling sedikit terhadap 1 miliar rupiah. Berikut beberapa faktor penyebab adanya tindakan korupsi. Yang pertama, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya keterbukaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kekuasaan dapat memicu adanya tindakan korupsi. Yang kedua, gaji yang rendah. Gaji yang tidak memadai dapat membuat pegawai negeri lebih rentan terhadap suap dan korupsi. Yang ketiga, kultur korupsi. Budaya yang mentolerir atau bahkan mendorong korupsi dapat membuat perilaku korupsi menjadi lebih umum. Yang keempat, kurangnya penegakan hukum. Hukum yang tidak ditegakkan secara efektif dapat membuat pelaku korupsi merasa tidak ada konsekuensi. Yang kelima, kekuasaan yang tidak terkendali. Kekuasaan yang tidak terkendali dapat memicu penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
Yang keenam, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dapat membuat orang lebih rentan terhadap tindakan korupsi. Yang ketujuh, kurangnya pendidikan dan kesadaran. Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang dapat korupsi dapat membuat perilaku korupsi lebih menjadi umum. Yang kedelapan, sistem birokrasi yang rumit. Sistem birokrasi yang rumit dan terbelit-belit dapat memicu adanya Bendera makin tinggi berkibar tiap pagi dimakan matahari.